Sarang tola'an badru alaina min saniyatil wada wajabas. Allahumma sholli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazim qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh, واستولت عداته وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه وانقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid dan asatidah setempat yang kami hormati, aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati plus kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat, pengantin baru A. Agus Herlan dan Teh Siti Irmawati. Kemudian yang dikhitan De Aldi Maulana, betul? Betul. Kita doakan semoga yang telah menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Dan dikaruniakan putra putri yang soleh solehah, amin. Dan bagi yang telah dikhitan semoga menjadi putra yang soleh, amin. Berbakti kepada kedua orang tua, amin. Sukses dunia akhirat, amin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan nikah, Tuhan yang telah mensyariatkan khitan, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita yang telah dikhitan sejak bayi, yang menikah di usia 25 tahun. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in,
dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Semuanya siap kita sama-sama bersolawat? Siap kompak? Siap serempak? Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Sadayana. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal qawmi alillah. Yang di depan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal wal qawmi alillah. Yang di belakang. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Sadayana. Alaika sallallahu sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma
sholli wa sallim wa barik Daraman. Alhamdulillah. Yang di atas harae. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, thalabul ilmi, bersyukur dan turut bahagia melihat sohibul hajat yang bahagia. Mungkin selama ini jamaah hanya melihat hilal di televisi. Suka nonton hilal? Tiap hari? Tiap sahur? Alhamdulillah, hilal ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah mendukung hilal, baik dengan vote, SMS, dengan doa, motivasi. Semoga Allah membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Amin. Ibu-ibu, masya Allah, luar biasa ya. Hilal tadi dari bawah ke atas nanjak. Dikira tidak ada kehidupan di sini. Ternyata masya Allah di sini begitu banyak. Ada pesantren juga ya Bu. Alhamdulillah begitu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, masyarakat di sini semangat pengajiannya. Semoga istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Di kampung apa ini? Sindang dan Sari. Jadi setiap yang sindang di sini pasti dapat berkah, dapat sari. Amin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Berbicara tentang cinta, cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan yang dimiliki oleh setiap insan yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja. Pagi, siang, sore, malam, ada yang merasakan cinta. Yang di Asia, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Sindang Sari, ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga kalbu, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Mursyidul Amin, beliau mendefinisikan cinta wa huwa ayyamila tabu'u ilaihi likaunihi ladidan 'indahu. Cinta merupakan kecenderungan alami terhadap apa yang dicintai. Karena hal itu terasa nikmat baginya. Coba saji-saji sahabat Nabi, apakah pernah merasakan cinta? Pernah? Pernah. Yang bilang gak pernah, bohong. Itu buktinya tadi teteh sebelum berangkat ke acara ini suruh serengin dulu di depan kaca. AAA yang kegeeran merasakan sangat ganteng. Teteh yang kepedean merasakan sangat cantik. Saking cantiknya, ketika teteh bercermin, ngenteng. Teteh, aduh, agitannya semirip Syahrini. Astagfirullahaladzim. Itulah realita cinta. Lalu, apa sih yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? Tidak. Coba kalau yang punya harta dikasih sakit, dikasih penyakit sama Allah, apakah ia akan terus mempertahankan hartanya? Jawabannya, oh tidak. Mulan aja jamilah bukan jamitong, sirum aja melelah bukan kanontong, duren aja dibelah bukan dibetong. Lalu
apa yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata, wa'lam anna ahabbal asya'i ila al-insani dawamu nafsihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hal yang paling dicintai oleh manusia di dunia adalah kelangsungan hidupnya. Bu, kelangsungan hidupnya. Kita buktikan. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Ketika sedang sendiri di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini harganya 9M, pakai jam tangan mewah 20 juta, bawa uang yang banyak 50 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Maka ia tidak akan berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar, dicari dengan tidak mudah. Demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya. Di apanya, Bu? Kelingking. Atau di cinyirnya ya. Kena infeksi di cinyirnya, kemudian bapak itu konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bapak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus dipotong. Kira-kira bapak tersebut milih kelingking dipotong, diamputasi, kemudian anggota tubuh yang lainnya selamat, atau kelingkingnya enggak diamputasi, kemudian anggota tubuh yang lainnya ikut terinfeksi, termasuk jantungnya kena infeksi. Kira-kira pilih yang mana? Kelingking dipotong, akhirnya kelingking pun hilang, yang penting nyawa tidak melayang. Betul? Demi kelangsungan hidup, sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Ini pernah terjadi di sebuah kampung yang rata-rata masyarakatnya itu membuat boboko. Ibu terang boboko? Do you know boboko? Yes, boboko. Boboko itu tempat kejo. Ya, Bu. Jadi boleh dikatakan rata-rata masyarakat di kampung tersebut miskin. Datanglah misionaris. Kalau dalam agama Islam ada dai, ada mubalik yang menyeru orang untuk masuk agama Islam atau menyeru orang yang sudah beragama Islam untuk menjauhi perbuatan munkar dan melakukan perbuatan yang baik. Kalau dalam agama Kristen itu misionaris. Datanglah misionaris ke kampung tersebut, menawarkan jaminan hidup, makanan, pakaian, uang. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Demi kelangsungan hidup, demi terus bisa makan. Namun alhamdulillah sekarang kampung tersebut sudah diislamisasikan kembali. Alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Lagi malam, tengah malam, lagi gelap, senyap, sunyi, mencuri, maling. Padahal kalau ketahuan itu bisa digebukin sampai mati. Betul gak, Bu? Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta, akan sangat panjang. Seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C, I, N, T, A. Cinta. Cinta bertahan 1, C, I, N, T, A. Bertahan 1, cinta bertahan 1, C, I. Yang muda punya caranya sendiri untuk membahas masalah cinta. Yang tua juga punya caranya tersendiri untuk membahas perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah cinta yang hakiki harus berlabuh? Di hatiku atau di hatimu? Hakikatnya
cinta 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Di dalam kitab Mawsu'atun Nadratul Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, cinta dilihat dari objeknya atau yang dicintainya. Cinta itu terbagi menjadi 3. Sabaraha Bu? 1. Mahabbatullah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala. 2. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3. Mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin babar. 1. Mahabbatullah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah makom yang sangat mulia dan sangat tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang dia kalbunya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor 1, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan rindu padanya. Orang yang rindu pada Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan bahagia dengannya. Orang yang bahagia dengan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung pada Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur, karena petir-petir kesedihan akan menyambarnya bila ia banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, banyak waktu ibadah tersia-siakan. Akhirnya pengabdian dan perjumpaan dengan Allah pun berkurang. Sayang 1000 sayang. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Sebagaimana kebanyakan anak muda zaman now, I love you, pep, I love you, cai, iya. Cinta tak cukup di lisan, namun harus ada pembuktian. Pembuktian tak cukup pembuktian, namun harus dilaksanakan dengan benar. Cinta kepada Allah ada cara pelaksanaannya, cara pembuktiannya, yaitu dengan 1. cinta Al-Quran, 2. cinta Rasulullah, dan 3. cinta akhirat lebih dari cinta dunia. 1. cinta Al-Quran. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbul Qur'an faly'arif nafsahu 'ala al-Qur'an fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah 'azza wa jalla. Fa'innamal Qur'an kalamullah azza wa jalla. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kecintaan dirinya terhadap Allah, hendaklah ia memeriksa kecintaan dirinya terhadap Al-Qur'an. Apabila ia mencintai Al-Qur'an, maka ia mencintai Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Diibaratkan seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalau zaman dulu itu ngirim pesannya itu pakai surat ya Bu. Kalau sekarang TTT pakai WhatsApp, pakai Messenger. Ketika ada pesan masuk dari orang yang dicintai, pesan masuk nih dari orang yang dicintai, itu rasanya ingin selalu dibuka lagi, baca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Begitupun ayat suci Al-Quran, surat dari Allah.
Seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, baca lagi, membukanya lagi, baca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, dan ingat terus kepada pengirimnya. Pasti tidak akan lupa. Ingat terus kepada Allah, ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat, itu salah satu tanda cinta kepada apa yang sering disebut, apa yang sering diingat. Misalnya, bapak-bapak dan AA di Sindang Sari sering sekali nonton bola. Di rumah nonton bola, selesai pertandingan update status tentang bola, cari berita di koran, di televisi, di handphone tentang bola. Ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung yang ngobrol bola, bahkan sampai makan pun sama bola. Bakso karena berbentuk bola. Berarti bapak-bapak dan AA yang seperti itu cinta bola. Lihat aja Bu, putri ibu kalau lagi suka Barbie, suka boneka, gak di mana yang diobrolnya tuh Barbie aja, betul gak Bu? Ke orang tuanya minta Barbie terus. Adik-adik, ujang-ujang kalau lagi suka lang-layangan, gak di mana yang diobrolnya tuh lang-layangan terus, betul gak Bu? Namun kalau orang yang sering membaca Al-Quran, rajin berzikir, selalu bersolawat, sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju? Setuju. Kemudian cara mencintai Allah yang kedua, dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jauh. Bagi siapa saja yang mau melihat, dipersilakan untuk melihat. Lanjutkan Bu. Termasuk cinta kepada Allah adalah cinta agamanya, cinta kitab sucinya, orang-orang yang mencintainya. Orang yang cinta kepada Allah akan berjuang memenuhi segala perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan dia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Kemudian cara mencintai Allah yang ketiga, dengan cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Bu, ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta. Awas loh Bu, ada bapak-bapaknya tuh. Ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta. Biasanya
Kalau orang yang saling mencintai itu muncul rindu, betul? Dan rindu harus diobati dengan perjumpaan. Begitupun orang yang benar-benar cinta kepada Allah, pastinya rindu kepada Allah, ingin berjumpa langsung dengan Allah. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun ia berharap besar di akhirat kelak bisa berjumpa langsung. Yarju liqa'a Rabbi. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengedepankan, mendahulukan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Urusan akhirat selalu diprioritaskan, ibadah selalu diutamakan. Jika sedang asik-asiknya mendengar musik, ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta kepada Allah akan segera menstop musiknya dan bergegas untuk sholat, karena sholat urusan akhir. Diibaratkan seperti Kang Dilan yang sedang mabuk cinta oleh Nyi Milea. Tete tahu Kang Dilan? Tahu Nyi Milea? Tahu. Yang dua itu kan saling mencintai, betul? Saking cintanya Kang Dilan ke Nyi Milea, ketika Kang Dilan dipanggil oleh Nyi Milea, meskipun jauh, maka Kang Dilan tidak berpikir banyak, tidak banyak pertimbangan. Ia langsung bersiap-siap, bergegas memenuhi panggilan Nyi Milea. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Tanda cinta seseorang adalah mementingkan apa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangisku karena rindu, ku sedihku karena rindu. Tak dem 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 bum bum. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Sabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya cinta kepada Rasul. Sampai disebutkan di dalam hadisnya, la yu'min. Naon Bu? La yu'min. La yu'min kalau secara terjemahannya itu tidak beriman, betul? Betul. Namun maksud dari tidak beriman di situ menurut para ulama bukan berarti kafir, tapi tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna. Sayang seribu sayang. Saking pentingnya cinta kepada Rasul harus melebihi cinta anak kepada orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu besar. Saking harus lebih cintanya kepada Rasul, harus melebihi cinta orang tua kepada anak. Padahal kewajiban orang tua kepada anak begitu banyak. Orang tua dan anak yang hubungannya begitu dekat, kewajibannya begitu besar, haknya begitu banyak, harus diusahakan untuk lebih cinta kepada Rasul
apalagi dengan orang lain. Kepada saudara muslimin muslimat pun kita harus cinta kepada mereka, namun tetap semua itu harus diusahakan supaya lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Berapa bu? Sabaraha? 3. 1. Al-ilmu bisirati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2. Ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3. Iktharus salawatu alaih, memperbanyak sholawat kepadanya. Seger bu? Alhamdulillah. Tadi apa bu? Ada 3 cinta. Yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah SAW, dan yang ketiga cinta makhluk. Cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. Yang pertama cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah, seperti mencintai kedua orang tua, cinta kepada saudara, tetangga, para ulama, dan saudara muslimin muslimat sedunia. Termasuk cinta makhluk yang ada kaitannya dengan perintah Allah, yaitu yang telah dilaksanakan oleh pengantin baru. Cinta antara lawan jenis yang dilanjutkan dengan jalan yang halal, jalan yang sesuai dengan syariat, yaitu menikah. Dari Al-Quran ada dalilnya, misalnya Quran surat An-Nur ayat 32, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dari hadis pun ada dalilnya, misalnya An Alqamah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa 'alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan obat pengekang nafsunya. Hadis riwayat Bukhari. Detik detak jantungku, ser suara darahku. Jika cinta telah berpatu, ada resep yang mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling melengkapi, saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengingatkan, dan saling menyempurnakan, saling memberi, saling menutupi, saling menghargai, dan saling mensyukuri, saling membahagiakan, saling menjaga, saling memahami, dan saling menyempurnakan. I saw successfully in the Susanso versus Sisanya versus Sisi. If two witches would walk to watches, which would walk to what? With the big bag back, with the big bag back, with the big bag back, with the dak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peti ecek beja tijuri eta budak awewe teh bareng padaharan bati ulin peti penene nonet no matak oge ulah osok ulin peti sabab peti loba juri nyiliwuri di siti belesak tuluy di kakesak mata oge ulah osok ulin ulah osok ulin ulah osok ulin peti bisi kasogot parabot dapur. Kecuali kalau ulin petingnya seperti ini bu, ke pengajian, ke majelis taklim, ke acara-acara yang positif, itu perlu didukung, namun tetap harus dalam pengawasan dan tidak boleh mencari kesempatan dalam kesempitan. Lajengkeun, teraskeun, no yang ke berapa sekarang? No yang ketiga, yaitu no bersentuhan dengan selain mahram.
karena efeknya bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya ketika AAA dan TT-TT sedang bermain di tempat wisata, sedang piknik, lagi asik-asiknya, lagi seru-serunya, pokoknya happy, gak kontrol. Tangan AA menyentuh tangan TT. Kata si AA, aduh meni lemes. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian cinta makhluk yang kedua, cinta makhluk yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Seperti yang banyak terjadi di zaman now, pemuda-pemudi bobogohan, cabe-cabean. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk bobogohan. Di dalam kitab hadis pun mau dibolak-balik bolak, tidak akan ada satu hadis pun yang menerangkan fadilah cabai-cabean. Ada juga dalil-dalil nakli sebaliknya. Larangan mendekati zina, hati-hati pacaran termasuk mendekati zina. Anak muda sekarang beralasan, kita orang kan tarupan aja bang, tapi tarupan zaman sekarang disambung pacaran, padahal belum dihalalkan. Terus bagaimana dong? Ta'arufan itu hanya sekedar perkenalan dan disambung dengan pernikahan. Kalau sudah nikah, sah, cinta pun jadi ibadah. Oh, macam itulah. Ibu-ibu suka melewatkan ke pom bensin ya. Kalau misalnya ada dari sini yang ke pasar atau apa, misalnya ngisi bensin di pom bensin, coba perhatikan ya, di tempat pengisian bensinnya itu ada yang bulat-bulat semacam larangan. Nah, salah satunya ada yang warna dasar putih, di tengahnya gambar rokok menyala, merah melingkar, kemudian garis merah miring memotong gambar rokok tersebut. Itu adalah no smoking, dilarang udut. Dilarang udut karena takut meledak, takut ngebeledu. Kalau sudah ngebeledu bahaya kan, betul Bu? Betul. Nah, bagi teteh-teteh, AA yang sedang saling mencintai namun belum halal, belum nikah, supaya cintanya tidak ngebeledu, maka ada larangannya, ada aturannya, yaitu dengan 4 no. Sabaraha no? 4 no. Ada 4 larangan yang harus kita jauhi. Yang pertama, no itlaqul basar. No apa? No itlaqul basar. Itlaqul basar itu mengumbar pandangan, atau secara kasarnya jelalatan. Kebalikan dari itlaqul basar yaitu ghaddul basar. Ghaddul basar artinya menjaga pandangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di zaman sekarang, sadar tidak sadar, kita sering tidak sengaja melihat aurat. Di mana-mana tidak sengaja. Bahkan ketika di dalam rumah pun, ketika buka handphone, ada iklan yang lewat, misalnya ketika YouTuber, iklannya ternyata ada yang membuka aurat. Disinilah pentingnya ghaddul basar.
menjaga, menahan atau memalingkan pandangan dari hal yang diharamkan. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan disebutkan, ja'alallahu subhanahu al-'abda mir'atal qalbi fa idza ghadda al-'abdu basarahu ghadda al-qalbu syahwatahu wa iradatahu wa idza atlaqa basarahu atlaqa al-qalbu syahwatahu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Ketika seorang hamba menjaga pandangannya, maka hati akan menjaga syahwat dan hasratnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari pandanganlah awal terpicu beragam rasa. Misalnya, ada satu pekan yang lalu TTTT dan AAA di handphone melihat video ledakan dahsyat di mana? Di Libanon, di Beirut, Libanon. Ketika melihat korban bencana, ada anak kecil, ada ibu hamil. Ketika melihat, langsung muncul rasa prihatin. Dari melihat, dari pandangan muncul rasa. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak melihat putra-putri ibu hafiz Quran, langsung terharu, bahagia, betul? Betul. Ketika melihat hilal, langsung pengen iftar. Soalnya hilal manis, WKWKWK. Sehingga berbagai rasa itu munculnya terpicu dari pandangan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam sebuah syair di dalam kitab Mawsu'atur Rawa'i' Syi'r al-Arabi, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihami bila qausin wala watari. Semua petaka bermula dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang, sangat cepat laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Sekarang banyak pria yang malah sengaja melihat aurat wanita dengan alasan cuci mata. Padahal kita diperintahkan untuk segera memalingkan pandangan. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadhril fujaati fa amarani an asrifa basari. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong santri, ketika melihat aurat langsung memalingkan pandangan. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Supaya kita selalu menjaga pandangan, hendaknya banyak mengingat Allah, sehingga kita ketika tidak sengaja melihat aurat, karena posisinya sedang mengingat Allah, jangan langsung otomatis bisa ghaddul basar. Jangan sampai jadi lelaki genit, kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit, kalau ada gadis sendirian langsung muntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelip-kelip, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolek-nyolek kulit, kalau dicuekin emosi selangit. Wajar kalau dapat perlakuan pahit, dihipit, dicapit, dicubit, digigit. No yang keempat adalah no khalwat. Dilarang berdua-duaan dengan selain mahram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Rawahu Ahmad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita atau dengan selain mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sering mendengar ya, atau pernah mendengar syaitan menjadi orang yang ketiga ketika ada yang berdua-duaan. Nah, maksud di situ bukan berarti ketika ada yang mojok, bobogohan dua-duaan, kemudian datang seseorang, nah syaitan. Bukan berarti seperti itu. Tapi ketika ada yang dua-duaan, syaitan itu langsung hadir di tengahnya. Menurut Syekh Al-Munawi rahimahullah, di dalam kitabnya Faidul Qadir, ketika ada yang berdua-duaan, maka syaitan langsung hadir di tengahnya, membisik-bisikan syahwatnya ke kanan, ke kiri, supaya syahwatnya makin menggejolak. Hati-hati, waspadalah. Setan siap menggoda manusia 24 jam, kemanapun. Baik khalwat mukhafafah yang terlihat orang lain namun percakapannya tidak diketahui, ataupun khalwat mughallaghah yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Ya, ngiuhan lagi bu. Ya, gimana lagi? Pertama, sekarang no yang kedua, yaitu no tabarruj. No apa bu? No tabarruj. Ibu-ibu terang tabarruj. Tabarruj adalah menampakkan aurat. Ada juga yang mengartikan, mengkategorikan termasuk tabarruj, yaitu dandan semenor-menornya, pakai perhiasan serencem-rencemnya, keluar rumah demi menarik perhatian para pria. Itu pun ada yang mengkategorikan ke dalam tabarruj. Tabarruj adalah adat orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab sebelum datang Islam. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj sebagaimana tabaruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarujnya seseorang, khususnya wanita, kemudian dilihat oleh lelaki, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana, sungguh bahaya. Tabarruj hanyalah mengumpulkan dosa. Maka jangan bangga jika ada di antara kita yang memiliki, misalnya wanita ini terkhusus, memiliki postur tubuh yang elok, dengan bangganya menampakkan aurat, misalnya di foto pakai celananya yang kurang bahan sehingga pahanya terlihat di foto, dengan bangganya di-share di media sosial, banyak yang melihat, banyak yang nge-like. Namun hati-hati, itu bisa menjadi dosa jariah. Memang di dunia banyak yang nge-like, tapi di akhirat banyak yang dislike. Itu bisa menjadi dosa jariah. Tete lagi makan, padahal bukan lagi maksiat, lagi makan, tapi catatan dosanya terus nambah. Dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. Tete lagi jalan, padahal jalannya ke masjid, mau ngaji, bukan mau maksiat, tapi kenapa catatan dosanya terus bertambah? Itu dosa jariah dari foto tadi. Maka hati-hati jika ada di antara kita yang masih suka bertabarruj, menampakkan aurat, segera fotonya dihapus, tutup aurat, bertaubat, Allah pasti mengampuni. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau tutup aurat.
cantik, 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 cantik kok. Lajengkeun